Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model antrian multi-channel model. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Arjadiatullah, NIM 2021 53103. Saya Iskandar, NIM 2021 53076. Saya Tenang Sabit, NIM 2021 53095. Perkenalkan, saya Wakil Tulus Pramono, NIM 2021 53101. Yang pertama di sini ada pengertian multi-channel model, yaitu representasi matematis atau sistematis dari proses antrian atau penundaan yang terjadi dalam sebuah sistem. Model antrian digunakan untuk memahami, menganalisa, dan mengoptimalkan kinerja sistem antrian dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi antrian. Dalam multi-channel model, fasilitas yang dimiliki lebih dari satu huruf atau S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Tujuan utama dari model antrian adalah untuk mengukur dan memprediksi kinerja sistem antrian serta mengidentifikasi solusi yang optimal untuk meminimalkan waktu tunggu, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada contoh antrian. Yang pertama, pelanggan menunggu pelayan di kasir. Yang kedua, mahasiswa menunggu konsultan dengan pembimbing. Yang ketiga, penumpangan kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis. Yang keempat, mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP. Yang kelima, pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar. Yang keenam, beberapa produk atau komponen menunggu untuk diselesaikan. Kemudian di sini ada struktur model antrian. Yang pertama, pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Kemudian pelanggan menunggu antrian ke dalam garis tunggu atau antrian, disebut juga dengan queue. Kemudian di situ ada nomor 1, 2, dan S, itu adalah jumlah loket. Setelah pelanggan menunggu kemudian terlayani, pelanggan akan keluar dari sistem antrian dan selesai. Kemudian di sini ada contoh sistem antrian. Yang pertama yaitu ada sistem lapangan terbang. Garis tunggu atau antriannya pesawat menunggu di landasan. Fasilitasnya yaitu landasan tanduk. Kemudian ada sistem bank. Garis tunggu atau antriannya nasabah atau orang. Fasilitasnya kasir. Yang berikutnya ada sistem pencucian mobil. Garis tunggu atau antriannya mobil. Fasilitasnya tempat pencucian mobil. Kemudian ada sistem bongkar muat barang. Garis tunggunya kapal dan truk. Fasilitas bongkar muat. Kemudian ada sistem komputer. Garis tunggunya ada program komputer. Fasilitasnya CPU, printer, dan lain-lain. Kemudian ada sistem bantuan pengobatan darurat. Garis tunggu atau antriannya yaitu orang. Fasilitasnya ambulan. Kemudian yang ketujuh ada sistem perpustakaan. Garis tunggu atau antrian anggota perpustakaan. Fasilitasnya pegawai perpustakaan. Kemudian ada sistem registrasi mahasiswa. Garis tunggu atau antriannya mahasiswa. Fasilitasnya pusat registrasi. Yang terakhir yaitu ada sistem schedule sidang pengadilan. Garis tunggu atau antriannya kasus yang disidangkan. Fasilitasnya pengadilan. Kemudian ada notasi sistem antrian. Yang pertama ada N, yaitu jumlah pelanggan dalam sistem. Kemudian PN adalah probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Lambda adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Mu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. P0 adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P adalah tingkat intensitas fasilitas pelayanan. L adalah jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem.
LQ adalah jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. W adalah waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. WQ adalah waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian. 1 per mu adalah waktu rata-rata pelayanan. 1 per lambda adalah waktu rata-rata antar kedatangan. S adalah jumlah fasilitas pelayanan. Mu adalah rata-rata tingkat pelayanan untuk setiap fasilitas pelayanan. Rumus dari P yaitu lambda per mu S. Kemudian P0 memiliki rumus yaitu dalam kurung sigma n sama dengan 0 sampai S min 1 dalam kurung lambda per mu pangkat n per n faktorial plus lambda per mu pangkat S per S faktorial dalam kurung 1 per 1 min lambda min S mu. Rumus dari Pn adalah lambda per mu pangkat n per n faktorial dikali P0 jika n lebih besar dari 0 kurang dari S. Kemudian ada lambda per mu pangkat n per S faktorial S pangkat n min S kali P0 jika n lebih dari sama dengan S. Kemudian rumus dari LQ yaitu P0 dalam kurung lambda per mu pangkat S kali P per S faktorial dalam kurung 1 min P pangkat 2. Kemudian rumus dari WQ adalah LQ per lambda. W sama dengan WQ plus 1 per mu. Rumus dari L yaitu lambda. W sama dengan LQ plus lambda per mu. Contoh soal yaitu sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat yang berisikan 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang juru rawat. Secara rata-rata, seorang dokter dan juru rawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan, mereka dapat melayani 12 pasien per jam. Laporan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Maka diketahui yaitu di situ lambdanya 12, mu-nya sama dengan 5, p-nya sama dengan 2. P-nya didapat dari rumus yang sebelumnya yaitu 12 per 5 kali 3 yaitu 0,8. Dan struktur model antriannya yaitu yang pertama pasien datang rata-rata yaitu 12 pasien per jam. Selanjutnya pasien menunggu di dalam antrian untuk berobat dan terdapat 3 saluran pelayanan. Satu tim mengobati rata-rata 5 pasien per jam, lalu pasien pergi setelah menerima pengobatan. Penjelasannya yaitu yang pertama LQ di sini untuk menentukan jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, yaitu rumusnya P0 dalam kurung lambda per mu pangkat S kali P per S faktorial dalam kurung 1 min P kuadrat sama dengan yaitu pertama kita mencari P0 nya dulu dari rumus yang sebelumnya didapatkan 0,20 lalu dimasukkan lambda 12 per mu nya sama dengan 5 pangkat 5 dan selanjutnya menghasilkan LQ nya yaitu 9,216 pasien. Lalu terdapat WQ sendiri yaitu untuk menentukan waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian dengan rumus LQ per lambda sama dengan LQ nya tadi didapatkan 9,216 per 12, lambdanya yaitu 12, maka dihasilkan 0,768 jam atau 46 menit. Lalu terdapat W ini adalah untuk waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem, yaitu dengan rumus WQ plus 1 per mu sama dengan 0,768 ditambah 1 per 5
menghasilkan 0,968 jam atau 58 menit. Yang terakhir yaitu ada L. L ini adalah jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem, yaitu dengan rumusnya lambda dikali W. W-nya tadi diketahui 0,968. Jadi dikalikan dengan lambdanya yaitu 12 menghasilkan 11,62. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.